salatnya seorang anak-anak yang mumayyiz itu sudah dianggap sah salat selama dia sudah bagus taharahnya, sudah bagus salatnya. Dan ini berefek ke semua perkara, Bapak dan Ibu. Anak-anak yang sudah mumayyiz walaupun belum baligh, kalau dia bagus taharahnya, bagus salatnya, itu dalam saf pun enggak perlu diusir. Dalam saf pun enggak perlu diusir. Kalau dia sudah bagus salatnya dan taharahnya, dia sudah menjadi bahagian daripada saf. Karena kenapa? Salatnya sudah sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita sudah membahas di minggu yang lalu tentang syarat-syarat disebut berjamaah, dan kita sudah selesaikan pembahasan itu. Kita sambung berikutnya, yaitu tentang mauqiful imam wal ma'mum, posisi berdiri antara imam dan makmum. Di dalam syariat, ketika melakukan salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara berdiri antara imam dengan makmum. Secara keseluruhan, makmum di belakang, imam di depan. Itu secara umum, dan itu berdasarkan beberapa banyak riwayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salah qama ashabuhu khalfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan, apabila beliau berdiri memimpin imam solat, maka sahabat-sahabatnya berdiri di belakangnya. Wa yataqaddamul imam illa imamul urat. Semua imam berdiri di depan kecuali imam al-urat. Imam urat itu imam yang telanjang. Bagaimana maksudnya imam telanjang? Al-urat itu telanjang. Fayaqifu wujuban wasatuhum indal hanabilah wa nadban anda ghairihim. Kalau menurut mazhab Hambali, imam yang telanjang salat bersama orang-orang yang telanjang wajib berdiri di tengah. Kalau menurut mazhab yang lain, disunnahkan berdiri di tengah. Nah, ini perlu dipahami dulu keadaan ini, yaitu keadaan
imam tidak ada pakaian, makmum pun tidak ada pakaian. Kapan ini bisa terjadi? Ketika sedang ditawan, ya, masa-masa penjajahan, masa konflik, ya, diculik, dimasukkan ke dalam satu penjara, beberapa orang laki-laki, dilucuti pakaiannya, dan ini kita sudah lihat seperti kejadian waktu perang Iraq, ya, yang dipimpin oleh Amerika, menculik para pasukan Iraq lalu memasukkan ke penjara di Guantanamo dan mereka ditelanjangkan. Nah, dalam hukum fikih, ketika tidak ada pakaian, sebenarnya tidak sah untuk salat. Secara hukum tidak sah untuk salat, namun tetap wajib salat. Maka dalam mazhab Syafi'i disebut salat menghormati waktu. Nanti setelah ada pakaian disuruh qadha, tapi yang salat tidak boleh ditinggalkan, tetap wajib salat. Yang dalam hidup ini, yang cerita meninggalkan salat tidak boleh, ya. Dalam keadaan apapun tetap salat, walaupun salat itu tidak sah, nanti ganti waktu sudah dalam keadaan mencukupi syarat sah salat. Maka di saat itu dalam penjara itu berdirilah imam bersama makmum sama-sama telanjang. Nah, posisi itu yang ini mau digambarkan secara umum dulu. Posisi itu imam tidak lagi berada di depan, iaitu berada di tengah-tengah saf para lelaki. Jadi tentu tujuannya adalah agar makmum tidak beramai-ramai menikmati aurat imam. Bisa bayangkan kalau imam di depan, waktu ketujuh, doa pegang, payah peluang. Jadi itu posisi itu diatur oleh para ulama, menunjukkan, masya Allah, para ulama itu menuliskan kitab-kitab mereka sampai ke arah itu, sampai ke arah fiqhul waqi', fikih yang akan terjadi tapi kemungkinan besar akan terjadi, itu sudah ditulis duluan. Jadi menulis fikih itu sampai meraba ke berpuluh tahun yang akan datang. Kalau terjadi begini bagaimana hukumnya, kalau terjadi begini bagaimana hukumnya. Itu adalah hadiah Allah untuk mereka karena keikhlasan mereka membela agama ini melalui tulisan-tulisan tangan mereka. Nah, ini satu-satunya posisi imam laki-laki yang berada di tengah di saat sama-sama telanjang. Baik. Wa illa imamatun nisa fayustahabbu lil mar'ati an taqifa wasatahunna. Nah, kalau yang kedua yaitu sesama perempuan. Nah, ini bukan cerita telanjang, tapi kalau sesama perempuan, imamnya pun tetap berdiri di tengah-tengah saf. Berdasarkan hadis dari Aisyah, juga dari Ummu Salamah, ammata nisaan wasatahunna, bahwa Ummu Salamah pernah memimpin salatnya para perempuan dan beliau berdiri di tengah-tengah saf perempuan, artinya di saf pertama tapi di tengah. Jadi kalau imam perempuan itu berdiri di tengah, tidak perlu maju sedikit pun, tidak perlu maju. Oh, kalau mau maju sedikit untuk menandai bahawa dia imam, boleh, tapi itu pun tidak disuruh. Jadi cukup satu saf saja. Nah, kenapa perempuan tidak berdiri di depan? Karena perempuan tidak diciptakan sebagai pemimpin di antara sesama perempuan. Laki-laki memang ditakdirkan Allah menjadi qawam, maka dia posisinya di depan.
Perempuan sesama perempuan tidak seperti imamnya laki-laki. Nah, jadi itu secara umum dulu. Secara umum tentang posisi imam yang telanjang dan posisi seorang perempuan yang menjadi imam. Berikutnya didetilkan. Ada posisi-posisi yang diatur secara rinci dan lebih detil. Yang pertama, idza kana ma'al imam rajulun wahidun aw sabiyyun mumayyiz. Kalau posisinya cuma ada berdua, yaitu seorang imam laki-laki dan seorang makmum laki-laki atau seorang anak-anak yang mumayyiz. Anak-anak belum baligh tapi mumayyiz. Jadi cuma kita menuju ke musalla. Hari itu salat duhur cuma kita yang ada dengan anak kecil umur-umur mumayyiz. Mumayyiz itu belum mencapai baligh tapi sudah faham. Kalau laki balighnya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, ini sudah umur 10 atau 11 tahun lah. Sudah faham. Antara cuma kita dengan dia yang ada. Yang lain semuanya PNS. Enggak ada yang pulang duhur itu. Semua solat di kantor masing-masing, di masjid luar. Nah, bagaimana posisi antara imam dengan makmum? Jadi perlu buat catatan dulu bahawa salatnya seorang anak-anak yang mumayyiz itu sudah dianggap sah salat selama dia sudah bagus taharahnya, sudah bagus salatnya. Dan ini berefek ke semua perkara bapa dan ibu. Anak-anak yang sudah mumayyiz walaupun belum baligh, kalau dia bagus taharahnya, bagus salatnya, itu dalam saf pun enggak perlu diusir. Dalam saf pun enggak perlu diusir. Kalau dia sudah bagus salatnya dan taharahnya, dia sudah menjadi bahagian daripada saf. Karena kenapa? Salatnya sudah sah. Saya ulang berkali-kali, di mana-mana perlu dibaca lebih detail. Dalam mazhab Syafi'i, baligh itu bukan syarat sah salat. Baligh syarat wajib salat. Baligh bukan syarat sah salat. Jadi untuk bisa sah salat enggak wajib baligh. Tapi baligh syarat wajib salat. Kapan salat diwajibkan untuk seseorang? Ketika baligh. Apakah sebelum baligh dia sudah sah? Sah. Kalau ukurannya mumayyiz. Dan itu pun harus lihat dulu taharahnya bagus tidak. Kalau taharahnya ayah ibunya sudah di umur 7 tahun mengajarkannya bagus, dia tahu cara kencing walaupun belum sunat, dia tahu cara kencing yang benar, diurut, jangan sampai tersisa bekasan kencing dalam kulub, itu sudah sah. Khitan juga bukan syarat sah utama, syarat pendukung taharah khitan. Maka cuba baca dalam semua rukun, dalam semua syarat sah salat tidak tercantum khitan. Tapi khitan pendukung utama yang menyebabkan taharah itu baik atau tidak. Apakah belum berkhitan sah salat? Sah kalau dia sudah tahu cara taharah dengan baik. Jadi jangan pula kita salah faham, karena pertanyaan kita selalunya biasa bertanya kepada anak-anak yang hampir baligh atau sudah baligh. Tapi yang kita tanya, sudah sunat apa belum? Dia jawab belum. Yang belum ke dia ikut je. Yang belum sunat ke dia ikut. Yang ada kesalahan bapa cara berfikir begitu.
Bahkan masalah khitan tu ada khilaf. Kalau membaca kitab yang lebih besar, ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i sangat dikuatkan. Artinya yang dikhitan lebih baik karena dia sudah dipastikan lebih safety, lebih aman. Yang belum khitan, bahkan ada sebahagian para ulama yang mengatakan posisi kencing yang tersimpan dalam kulup yang belum dikhitan, dalam kulup, dalam kulit yang belum dikhitan, ada yang mengatakan sama seperti posisi kotoran yang tersimpan dalam dubur. Contoh, ini khilaf. Ya. Kita ketika buang hajat, kena yang model tarik lama. Memang menyuka pengalaman. Kan begitu diputuskan di waktu buang hajat diputuskan di tengah jalan, berarti kan yang sebahagian hai dibiyat. Di manakah dia berada? Kan di dalamnya. Nah, sebahagian ulama ada yang mengatakan kalau khitan tidak sah, maka tidak sah juga orang yang masih ada nya tapi diputuskan. Karena masih ada kotorannya, cuma terkebah di dalam. Sampai segitu khilaf. Tapi yang tetap yang lebih baik khitan. Itu sudah pasti lebih baik untuk lebih aman. Lebih aman dalam urusan itu. Tapi intinya janganlah kita sampai mengira bahwa khitan menjadi penentu utama sahnya. Tidak. Kalau dia sudah bagus, sempurna. Anak yang belum khitan nak, kalau belum khitan tu, kalau itu kulit tu harus tarik supaya keluar semua kencing yang tersimpan dalam kulit tu. Nah, itu kalau dia sudah mengerti situ, maka anak-anak yang mumayyiz, nah, itu sudah dianggap bahagian dari orang yang sah salat. Bertanya sudah sunat apa belum, boleh, tapi jangan dipukul rata. Bisa jadi anak itu lebih bagus solat dan tahrahnya dari kita. Kalau kita tanya itu kalau mu'allaf baru masuk Islam, kita suruh ke belakang juga. Umur dia masuk Islam umur 60. Sudah sunat? Belum. Boleh ikut? Langsung kaji dengan ini saya keluar kembali dari Islam. Jangan baik sampul lagi nya. Nah, jadi mau diatur apa ni? Kalau posisi imam cuma ada satu laki-laki dengan satu laki-laki, atau dengan anak yang belum baligh tapi sudah mumayyiz, bagaimana cara berdirinya? Ustuhibba an yaqifa an yaminil imam. Kalau cuma berdua, maka disunnahkan si makmum, iaitu laki-laki atau anak tadi, yang belum mumayyiz, yang belum balik tapi sudah mumayyiz, itu berdiri di sebelah kanan imam ma'a ta'akhurihi qalilan bi'aqbih, tapi posisi tumit sedikit di belakang imam. Jadi itu tumit yang jadi standar. Tumit dia sedikit di belakang tumit imam. Wa tukrahu 'indal jumhur musawatuhu lahu, makruh hukumnya apabila sejajar. Makruh. Tidak batal kalau sejajar, tapi makruh, Juga makruh awil wukuf an yasarihi aw khalfahu li mukhalafatihi as-sunnah. Makruh juga berdiri di sebelah kiri imam kalau cuma berdua. Makruh berdiri sejajar, makruh berdiri di sebelah kiri, juga makruh berdiri khalfah, berdiri di belakang. Kenapa? Karena mukhalafatuhu li sunnah, karena itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sederhana, tapi banyak orang yang kadang-kadang agak bingung, ini bagaimana nih? Kita kan memang selama ini sudah banyak yang tahu, misal ini kalau berdua berarti sebelah kanan. Itu kalau pengetahuan fikih, itu kita secara umum banyak tahu.
Tetapi ternyata yang banyak orang tidak tahu, ada sebahagian kadang-kadang suruh berdiri langsung di belakang imam. Kalau cuma berdua makruh. Dan makruh juga berdiri di sebelah kiri imam. Jadi sebelah kanan imam, enggak perlu pun satu kaki ke belakang, cukup tumit yang di belakang. Dan ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qal bittu 'inda khalati Maimunah. Aku pernah nginap di rumah bibiku Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi, makciknya Ibnu Abbas. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bangun malam. Jadi Rasulullah tu nginap di rumah isteri-isterinya, tetap bangun malam. Tetap yang tahajud, qiyamul lail beliau tidak tinggal, walaupun pindah-pindah rumah dari satu isteri ke isteri yang lain. Kita hari ini jangankan pindah rumah ke isteri yang lain, di rumah isteri pertama saja enggak pernah solat tahajud. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Itu pun kalau ada isteri yang lain. Pasti ibu-ibu berharap baikna kejadian lagi ni balung, baikna ya Allah, baik ke ya Allah. Itu sudah dimaklumi. Faqumtu an yasarihi, lalu aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Jadi Ibnu Abbas rupanya mau ikut Nabi qiyamul lail. Jadi ada beberapa sahabat yang pernah mengikuti Nabi, Ibnu Abbas, dan yang paling masyhur ketika diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau pernah mencoba mengikuti Nabi solat qiyamul lail, dan Ibnu Mas'ud trauma solat di belakang Nabi kalau qiyamul lail. Beliau membaca surat Al-Baqarah rakaat pertama. Kata Ibnu Mas'ud, aku berharap beliau berhenti dengan Al-Baqarah. Ternyata beliau sambung dengan Ali Imran. Itu rakaat pertama. Rakaat pertama. Lalu selesai Ali Imran, rukuk. Bangun lagi rakaat kedua, dibaca surah An-Nisa. Ibnu Mas'ud berkata, aku berharap beliau mudah-mudahan berhenti setelah surat An-Nisa. Ternyata disambung Al-Maidah rakaat kedua. Itu 2 rakaat 6 juz solatnya Nabi, kata Ibnu Mas'ud. Lalu beliau cerita ke sahabat yang lain, aku telah berfikir buruk, ada rencana buruk. Apa rencana burukmu? Aku melarikan diri dari solat itu. Jadi Ibnu Mas'ud tak tahan lagi, pingin menghilangkan diri dari belakang Nabi. Jadi sekali cuma Ibnu Mas'ud sanggup solat bersama Nabi, setelah itu tidak sanggup lagi. Begitulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencintai Allah dan mencontohkan akhlak terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ni tak pegah dumpu draw dia tak pegah. Kalau tidak ada tahajud sama sekali sudah 40 tahun, berfikirlah ulang. Kita ini sebenarnya orang yang bersyukur kepada Allah atau tidak? Hanya Allah minta sebentar di tengah malam kita tidak melakukannya. Kita memang enggak sanggup tiru Nabi, tapi paling kurang tampakkanlah di hadapan Allah kita ada bersamanya sebagai tanda kita hamba. 2 rakaat di malam bijizin, walaupun cuma qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, tidak mengapa, yang penting istiqamah. Sudah, jadi itu posisi yang pertama. Aku berdiri di samping kirinya, faj'alani an yamini, lalu Rasulullah menarikku untuk dibawa ke kanannya. Jadi Rasulullah menarik Ibnu Abbas, diletakkan ke kanannya. Nah, ini menjadi dalil kalau solat berdua sebelah kanan. Berikutnya, iza kana rajulun wa imra'atun qama ar-rajul 'an yaminil imam wal mar'atu khalfar rajul. Ini posisi kedua. Tadi posisi yang pertama. Posisi kedua, kalau yang hadir di waktu itu adalah seorang laki-laki, selain imam, yang ada seorang laki-laki, wa imra'atun, dan seorang perempuan, maka posisinya berarti bertiga tu. Laki-laki ada 2, 1 imam, makmum 2, 1 laki, 1 perempuan, berarti mereka bertiga.
Posisinya yang laki berdiri di depan sebagai imam satu orang, kemudian laki yang makmum berdiri di kanannya imam, di kanan imam seperti posisi tadi. Perempuan itu berdiri khalfar rajul, bukan di belakang imam tapi sejajar dengan makmum. Ini yang juga paling banyak tidak diketahui oleh orang-orang awam. Mengira perempuan tu kalau sendiri di belakang imam langsung kalau ada makmum lain. Jadi ini posisi kalau bertiga. Imam yang laki berdiri di samping kanan karena cuma satu orang, perempuan berdiri lurus sejajar dengan makmum, bukan sejajar dengan imam. Kan selama ini kan kadang-kadang enggak terfikir langsung terus berdiri di belakang imam kan, padahal tidak. Ini kalau posisinya cuma bertiga, posisi seperti ini. Udah, kemudian posisi ketiga, in kana rajulani atau rajulun wasabiyun, kalau makmum terdiri dari dua orang, yaitu satu laki-laki dan satu anak-anak yang mumayyiz, saffa khalfal imam, maka dua-duanya diatur di belakang imam. Ini baru sejajar. Jadi kalau sudah ada dua orang makmum laki-laki, itu jangan lagi berdiri di sebelah kanan, tapi sudah di belakang imam. Wa kaza in kana imra'atun aw niswah taqumu aw yaqumna khalfah bihaitsu la yazidu ma bainahu wa bainal muqtadin an salasati azra'. Begitu juga kalau ada perempuan yang langsung mengikuti seorang laki-laki. Misal ada perempuan satu orang atau dua orang perempuan, ini enggak ada laki ni, imam laki tapi enggak ada laki lain, makmumnya langsung perempuan. Tadi kan kalau ada laki satu orang, berarti si perempuan sejajar dengan makmum. Ini sekarang ceritanya tidak ada laki, yang ada cuma makmum perempuan satu atau dua orang. Nah, ini berdirinya baru lurus di belakang imam. Jaraknya jangan sampai lebih daripada salasata azra', 3 hasta. Jadi maksudnya jangan mendekat ke imam melebihi 3 hasta kalau tidak ada makmum laki-laki. 1 hasta 50 cm, berarti sekitar apa? 1,5 meter. Itu perempuan berjarak dengan laki-laki. Ini juga nanti perlu diperhatikan, imam itu tidak boleh, bukan tidak boleh, makruh menjauh dari makmum melebihi jarak satu saf salat. Satu saf salat. Jadi misal sajadah imam jangan terlalu jauh dari orang yang berada di saf pertama, sampai-sampai bisa buat saf satu lagi antara imam dan makmum. Karena saya memperhatikan ada sebahagian masjid kadang-kadang tua bakbutnya. Jadi imamnya jauh ke depan, saf pertama di belakangnya, di depan saf pertama itu bisa buat satu saf lagi. Itu makruh. Jangan begitu untuk mengatur jarak imam dengan makmum. Nah, yang perempuan 3 hasta kalau tidak ada makmum laki-laki yang lain, cuma ada perempuan dengan imam laki-laki, itu 3 hasta jarak ke belakang. Dan itu semua berdasarkan keterangan dari Nabi, perempuan itu semakin ke belakang semakin bagus safnya. Saf bukan pikiran. Jadi jangan semakin terbelakang semakin baik. Itu bukan begitu.
safnya. Ya. Ini berdasarkan hadis dari riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah qal sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqumtu an yaminih, aku berdiri di belakang di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa jaa Jabir ibn Sakhar, lalu datanglah Jabir ibn Sakhar, faqama an yasarihi, Rasulullah dia berdiri di sebelah kiri Nabi, fa akhadha bi aidina jami'an hatta aqamna khalfahu. Ini pernah awal-awal dulu Jabir ketika dia datang lebih awal berdiri di belakang Nabi sebelah kanan kerana cuma berdua dengan Nabi. Lalu kemudian datanglah Jabir bin Sakhar. Ada dua Jabir di sana kerana orang Arab tu namanya memang begitu-begitu terus, Pak. Orang Arab tu enggak mikir panjang kalau taruh nama. Dia yang habis huruf malam tak fikir kenal. Nanti waktu keluar nama aneh-aneh, Angelica Fabrica misal. Jangan kau fikirkan 5 malam. Dia orang Arab malam nampak tanda-tanda mau lahir, dia fikir itu siapa namanya? Muhammad. Ayahnya Mahmud, kakeknya Ahmad. Jadi taruh nama ada yang Muhammad bin Ahmad bin Mahmud, satu aja bang kata. Bagi mereka aman itu. Jabir semuanya. Hana fikir panjang. Nanti bedanya cuma dari nama bapa. Saya punya teman di Mesir, namanya apa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Saya lihat di kartu pelajarnya, saya tanya, kalian serius nih? Biasa, bagi kami biasa. Nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Makanya begitu dengar Jabir bin ini, Jabir, kita cuma bisa membedakan waktu pada binnya. Ini anak Jabir yang mana nih? Anak siapa? Suku apa? Jadi ada bani-bani, begitu saja. Kalau kita kan luar biasa memikirkan nama, ujung-ujungnya tidak bermakna. Jadi karena mungkin itu mengingat Nabi mengatakan sebaik-baiknya nama adalah Abdurrahman, Abdullah dan Abdurrahman. Sebaik-baiknya nama Abdullah dan Abdurrahman. Cuma kadang-kadang kan pengetahuan kita berbeda. Kadang kita waktu kecil, lukah ada tempat dan protes. Saya sendiri kan tak sempat protes waktu dikasih nama dulu. Kalau sempat saya protes sudah berubah, Mak. Pasti namanya Abdullah Nazli bisa jadi begitu. Kalau sempat protes kan. Tapi begitulah. Yang penting nama itu maknanya baik. Lalu datang Jabir berdiri sebelah kiri. Jabir bin Abdullah berdiri sebelah kanan, Jabir bin Sakhar berdiri sebelah kiri. Jadi sudah dua gelombang begini. Lalu Nabi memegang kedua-dua tangan bersapat berikut, diberi kode ke belakang. Jadi ini maksudnya kalau sudah ada dua orang laki-laki itu tidak lagi berdiri di samping kanan. Jadi jangan atur ke saf kanan imam. Jangan atur di sebelah kanan imam, tapi langsung sejajar sebelah di belakang imam. Begitu juga perempuan kalau sudah ada dua orang laki-laki itu tidak lagi sejajar dengan makmum, tapi sudah sejajar dengan imam. Sudah sejajar dengan imam, dan itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik annahu alaihi salatu wassalam shalla fi baiti Ummu Sulaim. Rasulullah pernah salat di rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni isterinya Abu Talha. Lalu faqumtu ana wa yatim khalfah. Aku, kata Anas, berdiri di belakang Nabi dengan seorang anak yatim laki-laki berdiri di belakang Nabi. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami sejajar dengan kami. Jadi kalau perempuan, kalau sudah ada dua orang makmum laki-laki, tidak lagi sejajar dengan makmum yang satu orang, tapi tetap sejajar dengan imam. Begitu. Berikutnya, iza ijtama'a rijalun wa sibyan wa khunasa wa inas. Kalau sudah berkumpul ada laki-laki, ada beberapa orang laki-laki, ada beberapa orang anak-anak, dan ada beberapa orang khunsa. Khunasa, ada beberapa orang khunsa. Khunsa itu banci. Ini yang dimaksudkan bencong. Banci memang lahir dalam keadaan banci. Banci itu ada dua, banci khunsa muskil
dan khunsa mustadrib. Dalam kitab Bajuri disebut, dalam kitab I'anatul Talibin disebut. Khunsa muskil yang langsung punya dua kelamin. Muskil itu langsung punya dua kelamin, lahir langsung dua kelamin. Laki-laki ada, perempuan ada, itu muskil. Kalau mustadrib, berganti-ganti, keluar yang laki, hilang yang perempuan. Semester depan keluar punya perempuan, masuk punya laki. Itu mustadrib. Di dalam dunia ini ada kejadiannya 1:banding jutaan, Pak. Ada izin Allah, ada. Nah, ini nanti kalau ditanya apakah boleh melakukan operasi, boleh. Khusus yang khunsa, memperjelas kedudukannya sebagai laki atau perempuan, diperbolehkan untuk operasi. Tapi bencong-bencong hari ini dari salon-salon manapun membencong-bencongkan diri, dipelopori oleh Dorce. Kan mulai hidup sekali bencong merubah-rubah, kan dipelopori oleh Dorce itu. Na'udzubillah, dia sampai mati tidak mau mengakui dirinya laki-laki. Artinya tidak mau mengakui dirinya, tidak mau disolatkan sebagai laki-laki. Padahal fatwa ulama pun di saat itu dia harus disolatkan seperti laki-laki. Sampai Buya Yahya rahimahullah telah mengatakan Dorce kalau mati wajib disolatkan laki, dilawannya. Nah, kalau Bapak lihat perkembangannya, dilawannya. Nah, dia tidak mau. Begitunya melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu bencong-bencong hari ini yang enggak punya kelamin perempuan tapi membencong-bencongkan diri atau berani operasi mengganti kelamin menjadi perempuan. Itu semuanya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harum surga untuk mereka. Ini posisi berbahaya. Makanya yang dimaksud di sini adalah khunsa, betul-betul banci. Wa inas, dan ada beberapa orang perempuan. Nah, kalau sudah ada yang model-model begini, bagaimana cara kita atur saf? Yang pertama, ar-rijal, safar rijal. Yang pertama, barisan utama laki-laki dulu. Habiskan yang laki-laki, yang dewasa. Summa sibyan, lalu atur anak-anak di belakang laki-laki. Anak-anak di belakang laki-laki. Summal khunasa, di belakang anak-anak atur para banci. Di belakang anak-anak banci. Jadi yang jelas-jelas kelamin dulu di depan, ya, laki, kemudian anak-anak yang laki-laki, kemudian baru atur para banci, walau munfaridah, walaupun dia cuma sendiri. Summan nisa, di belakang banci itu baru perempuan. Berarti posisi banci di belakang anak-anak. Kenapa? Karena tidak jelasnya kelamin, status kelaminnya. Nah, ini teorinya begini, ya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalani minkum ulul ahlam wan nuha, summa alladhi yulawinuhum, summa alladhi yulawinuhum, wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum wa iyyakum muhaisatul aswaq. Kata Rasulullah, aturlah di belakangku yang pertama laki-laki dewasa yang sudah baligh, ulul ahlam, wan nuha, yang sudah ada petunjuk untuknya, summal ladzi yulawinuhum, kemudian orang yang di belakangnya yang paling berhak, lalu orang yang belakangnya paling berhak. Nabi memberi isyarat dengan kata-kata, setelah itu anak-anak, setelah itu banci, itu yulawinuhum kata Nabi. Nah, jadi itu cara mengatur saf kalau ada banci. Yang jadi masalah hari ini, mana ada banci yang mengakui dirinya banci? Kan tak mungkin kita tanya kepada kibar banci. Itu langsung begitu kita bilang banci, takak je Pak. Kau pegah kelung banci. Itu tak mungkin hari ini. Itu aib yang dia jaga. Kadang-kadang kita tak tahu dia banci atau tidak. Maka ketika dia bergabung dengan saf laki-laki tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau dia memang tidak bisa kita ketahui. Tapi kalau ketahuan, dia safnya bahkan di belakang anak-anak. Jadi perlu juga kita tegaskan, anak-anak itu
walaupun saf masih kosong, tetap posisinya di belakang, Pak. Anak-anak yang belum memayis, ini yang dimaksud, sibyan itu belum memayis, itu tetap di belakang. Jadi bukan mengisi saf kosong, karena ada sebagian orang berfikir begini, ini saf laki udah ada dua saf, saf ketiga setengah cuma, saf ketiganya masih setengah, berarti ada kosong kanan kiri. Lalu dipanggilnya anak-anak, dek, masuk, isi, ini udah hampir, misal imam sudah hampir sampai rakaat keempat misal, jadi dia kira harus penuh saf kanan kiri oleh semua orang, sehingga anak-anak itu disuruh penuhi saf kanan kiri. Tidak, anak-anak yang belum memayis itu tetap posisinya di belakang, walaupun kita di depan cuma satu orang, atau kita cuma dua orang, kita dua orang, makmum dua orang, anak-anak tetap di belakang yang belum memayis. Ukuran belum memayis itu tidak tahu diri, nggak tahu dia pun, kita suruh diam sedang pengajian, makin surah-surah luarnya belum memayis, kan? Itu belum memayis, itu tidak mengapa, itu dimaklumi. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai mengira wajib penuh saf itu oleh anak-anak, sehingga kita atur, udah masuk sana, masuk kanan kiri, masuk penuh hilainya, enggak, yang anak-anak tetap di belakang. Kemudian terakhir, posisi berdiri imam, yaqiful imam wasatal qaum fis saf. Imam itu harus berada di titik tengah, berdasarkan hadis Nabi, wasitu al-imam wasaddu al-khilal. Imam berdiri di tengah, kata Rasulullah, lalu tutuplah al-khilal, celah-celah yang bisa ada celah kosong di saf, tutup, kata Nabi. Nah, ini maksudnya adalah wasunnah ayaquma fil mihrab. Sunnahnya imam itu ada mihrab. Nah, mihrab itu maksudnya khusus untuk tempat berdiri imam, liya'tadil at-tarfan, agar dua posisi bisa seimbang. Jadi mihrab itu sudah diukur, dan seperti ini disebut mihrab, posisi ini disebut mihrab. Li'anna al-maharib nusibat wasatal masjid. Mihrab itu dibuat pas di tengah posisi di masjid, di dalam area tempat salat, ukur yang berada di tengah-tengah adalah tempatnya imam. Nah, ini disebut mihrab dalam beberapa bacaan yang saya baca, disebut mihrab dari haraba yahrubu, yang artinya berperang. Harbun itu perang. Kenapa disebut mihrab? Karena si imam adalah komandan, pemimpin perang ketika salat. Jadi imam itu posisinya memimpin perang ketika salat. Dia berada di tempat komandan. Kenapa kita disebut berperang? Karena salat itu sedang berperang melawan tipu daya syaitan, melawan nafsu dunia. Cukup berat perang waktu salat. Bagaimana caranya kita bisa khusyuk? Dengan memerangi semua yang tidak layak kita bawa ke dalam salat. Makanya kan jangan heran kenapa waktu di luar salat kita enggak banyak teringat. Ketika dalam salat langsung teringat, yang mau kita beli teringat, pesanan isteri teringat, masalah di belakang teringat. Waktu ribut pertama kali kahwin teringat lagi dalam salat. Padahal sudah berlalu, sudah 35 tahun. Waktu kita tempelkan isteri di kipas angin sampai dia terputar, kita tumbuk 2 kali, lalu isteri melarikan diri dari plafon, lalu kemudian kita balik, teringat semua. Syaitan datang, di situ disuruh berperang, dipimpin oleh seorang imam. Maka dikejutkan lagi oleh imam, Allahu Akbar, kata imam, dikejutkan lagi oleh imam. Maka disebutlah mihrab, tempat berdiri komandan perang. Nah, itu dalam satu riwayat, tapi ada makna-makna yang lain. Nah, di situ maksudnya adalah buat mihrab itu di tengah. Nah, ini ukuran sana, ukuran sini, ini harus pas di tengah. Jadi imam jangan berdiri di sebelah kanan, jangan berdiri di sebelah kiri, tapi bangunlah di antara dua posisi. Nanti masalah ada tambahan masjid. Kadang-kadang kan masjid sudah buat mihrab, tiba-tiba ada perluasan masjid. Perlukah mihrab dipindah? Kalau seandainya bisa pindah, karena mungkin belum dibuat bangunan, misal nggak dibuat ruang khusus, ya tinggal posisi imam dirubah. Tapi kalau nggak dibuat bangunan khusus, nggak usah pindah, karena itu kejadian yang berikutnya menambahi
Posisi menambahi ukuran masjid itu kejadian berikutnya. Kemudian semua kita makmum utamakan lebih dahulu berada di saf awal. Tadi sudah diajarkan posisi-posisi saf. Kejarlah saf awal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang kelebihan orang yang berada di saf awal. Kata Rasulullah, "Law ya'lamuna ma fis saffil muqaddam lakanat qur'ah." Seandainya semua orang tahu betapa besarnya pahala orang berada di saf pertama, maka sungguh mereka akan mengundi, mereka akan membuat undian. Maksud buat undian, orang akan mengatakan, "Hai, bekah habis-habis lahinan. Undi, orang yang undi. Cabut nomor. Cabut nomor, ternyata yang kena julu-julu adalah fulan. Siapa yang dapat nomor, besok salat berikutnya dia yang berdiri." Sampai begitu kata Nabi, orang akan mengundi kalau dia tahu betapa besarnya pahala orang yang berada di saf pertama. Makanya ketika datang tu, baik salat Jumaat, salat yang lain, jangan dicari bintis yang paling belakang. Ini penyakit kadang-kadang saya lihat, datang cepat, carinya dinding belakang, pak tiang likut yang bersada ke, bersada menan. Ya. Walaupun kredit belum habis, tetap saf depan yang dicari. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini akibat kenapa iman untuk mendapat pahala terbesar kurang. Padahal berada di saf awal, itu didoakan oleh malaikat. Kata Rasulullah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil awal." Allah dan malaikat merahmati, menumpahkan rahmatnya kepada siapa yang berada di saf pertama. Ya. Dan kemudian ada hadis yang panjang, Rasulullah memuji-muji saf pertama. Kata Rasulullah, yang paling disukai Allah saf pertama. Ya. Lalu orang saf kedua bertanya, "Kami ya Rasulullah," karena dulu sahabat ngejar-ngejar, enggak dapat di saf pertama, ngejar-ngejar. Kata Rasulullah, saf pertama yang paling disayang Allah. Lalu orang yang saf kedua bertanya, "Kami yang di saf kedua ya Rasulullah." Jawaban Nabi, saf pertama. Dua kali Nabi jawab, saf pertama. Lalu ditanya lagi sama orang yang di saf, "Jadi kiban mang kamu, nasib kamu?" Baru Nabi menjawab kali ketiga, saf kedua. Dua kali lipat lebih hebat saf pertama daripada saf kedua. Jadi kalau kita bukan masbuk, penuhi saf pertama. Tapi kalau masbuk, jangan paksa, Pak. Sampai kita terobos orang semuanya untuk dapat saf pertama, jangan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, sebentar dulu, ini tinggal 5 menit lagi, Pak. Kita sesuaikan dengan waktu solat. Faiza wajada safal awal farjatan ustuhabba ayasuddaha. Kalau ada saf yang kosong, segeralah untuk diisi. Ya. Jadi cara isi itu dari belakang ke depan, bukan dari kanan isi ke kiri. Yang belakang isi ke depan. Kalau dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu tetap kosong nantinya. Sibuk ke kiri ke kanan, tetap kosong juga di ujung. Maka biarkan, tunggu orang belakang ngisi ke depan. Cara ngisi, ingat kembali, melangkah jangan sampai 3 kali berturut-turut. Jadi sekali, 2. Berdiri dulu di sini, ukurannya 1 rukun. Sekira-kira rukuk membutuhkan berapa detik? 30 detik. Berdiri dulu sekitar 30 detik, baru langkah sekali lagi ke depan. Ya, maka dihitung kembali dari langkah pertama. Tapi kalau 3 kali berturut-turut, 1, 2, 3, batal salat. Batal salat. Tidak mengisi saf, dibiarkan kosong. Misalnya ada orang lihat aja saf depannya kosong, yang kanan pun enggak berani isi, takut di belakang beradu. Karena ada sebagian pengalaman, pas mau diisi oleh orang samping, orang depan maju, mepok-pok hinan. Dibilang sama orang depan, "Dah mau tajuk aku kejak akah." Minggir, katanya lagi. Minggir lagi. Pokoknya macam model kejadian. Lagi orang samping enggak ngisi. Orang depan rupanya enggak ngisi juga, dia lihat aja kosong. Efeknya apa? Sepakat para ulama mengatakan, yang di belakang saf kosong itu enggak ngisi ke depan, dia hilang pahala jamaahnya. Enggak ada pahala jamaahnya. Ini yang enggak ngisi ke depan. Ya. Makanya hanjit tak biarkan enggak boleh. Memang saf bukan rukun salat dan bukan pembatal salat, tapi penyempurna pahala salat. Begitu kita biarkan kosong,
gadis yang bertanggungjawab yang belakang itu hilang, pahala salatnya hilang. Yang kanan kiri enggak disebut hilang pahala, yang belakang yang hilang pahala, yang membiarkan saf kosong. Terakhir, ini terakhir Pak, betul-betul terakhir ya. Sekali lagi kita ulang tentang saf yang menempel sejajar antara laki-laki dan perempuan. Hanya Imam Hanafi, hanya mazhab Hanafi yang mengatakan tidak boleh sejajar laki dan perempuan, maka yang bisa batal ya, orang yang berada di samping kanan, samping kiri dan yang di belakang. Hanya mazhab Hanafi yang mengatakan tidak boleh sejajar saf laki-laki dan perempuan. Tapi jumhur ulama semua mengatakan dibolehkan, cuma makruh kalau tidak ada tabing. Kalau tidak ada tirai makruh, kalau ada tirai aman. Nah, jadi sejajar dengan perempuan dibolehkan. Kenapa begitu? Karena urusan mengatur saf adalah fadilah, bukan urusan pembatal salat, tapi Nabi menyuruhnya sebagai penyempurna salat. Nah, begitu pandangan jumhur ulama. Baik, demikian sebagai pengetahuan kita di pagi hari ini, kita cukupkan. Ada waktu sedikit Bapak, 5 menit 7 menit silahkan. Ya, boleh Pak Said duluan, beliau duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, cuma juga saya minta izin, mungkin konteks pertanyaan ini di luar materi yang kita bahas, karena saya pikir kalau saya menunggu materi yang akan saya tanya mungkin bisa sampai 5 menit ke depan. Jadi ini terkait dengan muamalah yang sering dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh, yaitu adanya transaksi gadai atau gala dari orang Aceh. Bagaimana pandangan dari para imam-imam kita, imam mazhab dan juga dari syariahnya? Karena di tengah masyarakat kita sering terjadi transaksi gala ini, misalnya seseorang menggarap sawah, itu sawah yang dijadikan sebagai jaminan itu digarap oleh yang membeli gadainya itu. Ataupun nanti barang gadainya itu bisa bentuk kebun ataupun malah kendaraan atau apa saja. Nah, demikian Ustaz. Silakan Bapak, satu lagi. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan masalah saf anak-anak. Kalau anak-anak itu sudah bacaan sudah bagus, bisa berdiri sejajar dengan orang dewasa. Bagaimana kalau sebaliknya? Orangnya sudah dewasa tapi bacaannya tidak benar. Bagaimana hukumnya dalam sholat? Kemudian masalah imam tadi. Imam harus di tengah. Kemudian saf pertama adalah saf yang terbaik. Kemudian sering di kita di sini itu yang masbuk tadi sering tidak memperhatikan keseimbangan saf. Jadi begitu kita assalamualaikum, kita tengok belakang sana ada banyak, kirinya sedikit, tidak seimbang gitu. Bagaimana hukumnya? Baik. Izin Pak Said, saya jawab yang ini dulu karena berhubungan dengan materi. Yang pertama tadi apa? Karena berhubungan saya lupa. Anak-anak yang sudah bagus bacaannya, dia bisa sejajar dengan orang dewasa. Itu pertanyaan pertama tadi Pak ya. Ya. Anak-anak yang Pertanyaannya bagaimana kalau orang dewasa yang bacaannya tidak bagus? Iya. Ya. Jadi begini Pak. Tadi ukurannya adalah ukuran mumayyiz yang dijadikan standar. Ketika kalimat mumayyiz dilengketkan pada kalimat sabi, anak-anak, itu yang dimaksud adalah anak-anak yang sudah mendekati baligh. Itu sudah sah salatnya, namun pahalanya tidak dicatat untuknya, tapi diberikan untuk orang tuanya yang mengajarkannya salat. Itu hadiah kita Pak tu. Tadi 7 tahun kita sudah ajar dia, itu hadiah kita sudah. Tapi jangan kasih tahu anak-anak. Jangan kasih tahu nak salat ya sama ayah. Tapi kamu enggak ada pahala. Pahalanya untuk ayah. Nya hitam jali mengata lagi nya. Hei sembahyang mengata enggak, jangan kasih tahu. Nah,
dia ini kalau sudah bagus tata cara taharah, salat, biarkan dalam saf tidak mengapa. Tapi kalau misal taharahnya bagus, tapi salatnya enggak bagus. Taharah udah bagus, tapi begitu salat, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Ini disebut tidak sah salat juga. Itu harus ke belakang juga walaupun sudah memayis. Ini harus ikut cik. Ya sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan perilaku orang dewasa? Tapi bacaannya tidak bagus. Nah, orang dewasa berbeda penanganan. Bacaan bagus tidak bagus selama dia jadi makmum bukan imam, itu enggak pengaruh dengan kiri dan kanannya. Karena ukurannya dia sudah baligh. Asal sudah baligh, dia sudah sah. Ya, sudah sah berada di saf. Oh, masalah dia bacaannya enggak bagus, itu urusan dia. Enggak pengaruh dengan kita. Yang berpengaruh ketika dia menjadi imam. Itu baru enggak boleh kita biarkan dia jadi imam. Jadi enggak apa-apa orang dewasa yang waktu kita tes di luar ternyata Al-Fatihah enggak beres, perlu kita kasih tahu nya sembahyangkah nasah. Tapi waktu dia berada di baris makmum enggak mengganggu posisi kita, Pak. Nah, ya. Kemudian pertanyaan kedua, oh ya, masbuk datang tapi tidak menjaga keseimbangan. Dia lihat seharusnya dia menjaga keseimbangan, begitu maksudnya kan. Tapi sebenarnya memang dalam urusan solat disuruh ke kanan dulu. Ya, memang hadis-hadis menyebutkan kami di masa sahabat, kata beberapa riwayat, kami mengejar yang kanan karena ada fadilah mengejar yang kanan. Selanjutnya Nabi ketika selesai berzikir, ketika selesai solat, ketika memulai hendak berzikir, beliau membalikkan badannya melihat ke arah kanan. Kami berlomba-lomba mendapatkan yang kanan, bukan hanya karena ingin dilihat Nabi, tapi karena ada suruhan yang kanan. Jadi saf tidak seimbang itu tidak mengapa. Jadi cari yang kanan sampai masjid singit ke kanan, Pak, singit ke kanan begitu. Karena memang ada fadilah mencari yang kanan. Tidak mengapa. Nanti waktu kanan sudah penuh, terhalang oleh dinding segala, pasti nanti terisi sendiri. Jadi itu bukanlah sebuah kekurangan ketika orang mendahulukan yang kanan. Tidak mengapa, enggak harus ada orang jaga satu kanan. Ini golong penuh, enggak mesti begitu. Ya, kanan tetap diutamakan dalam semua perkara yang baik. Nabi kebiasaannya adalah at-tayamun, suka yang kanan, mendahulukan yang kanan. Itu tidak mengapa, Bapak. Ya. Tapi kalau banyak yang kiri, Ustaz, dibolehkan juga, bukan bermakna mencari kiri duluan makruh. Itu tadi fadilah cuma ceritanya. Kalau kita berdiri yang kiri juga tidak mengapa, dibolehkan. Yang jangan 1-2 orang ke kanan, 1-2 orang ke kiri, sedangkan di belakang imam kosong, itu yang tidak dibolehkan. Jadi ukuran kanan adalah ukuran dari belakang imam ke kanan, bukan dari kanan dulu diisi. Ukuran dari belakang imam ke kanan, penuhi terus ke kanan. Jadi salah maksud kalau yang dimaksud langsung ke kanan dulu, enggak. Di belakang imam lalu mulai mengarah ke kanan, penuh ke kanan, itu tidak mengapa. Baik. Kemudian masalah gala. Gala dalam fikih disebut ar-rahn. Rahnun itu hal yang salah satu amal baik, menolong. Itu termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Orang butuh wang, dia lalu menggala barangnya, maka adanya audun, barang jaminan, borok bahasa kita. Kita kasih, ini pegang, ini motor saya atau sawah saya, pinjamkan uang 10 juta. Itu termasuk amalan baik, berpahala, menolong orang dengan cara begitu. Nah, dan ini barang jaminan tetap menjadi milik orang yang memberikan uang sementara sampai ditebus, baru barang itu kembali berpindah hak kepemilikan kepada si yang berhutang. Kalau tidak ditebus, maka kalau sudah jatuh tempo, barang itu dibolehkan untuk dijual lalu dijadikan sebagai alat pembayaran hutang. Makanya borok jaminan itu harus setara dengan uang yang dipinjamkan. Seharusnya begitu. Jadi kalau pinjam 10 juta, mana jaminan yang selayaknya 10 juta juga. Takut dikhianati, enggak bayar hutang, maka barang itu dijadikan sebagai alat pembayaran hutang kalau sudah jatuh tempo. Jadi kalau sudah jatuh tempe,
Yang kena kapoh lagi nyo kam lai. Karena ketinggat ni tinggal uluang. Jadi tempe, tahu kan ketinggat je uluang. Pasukan gak gepreh luang, bang. Kalau sudah jatuh tempo itu nggak perlu minta izin lagi. Kalau dia tiba-tiba menghilang, tidak perlu jual barang ini, jadikan alat bayar hutang. Yang jadi masalah selama ini di mana? Ketika masuk ke dalam bab intifa' bi ainil marhun, memanfaatkan barang yang digadaikan. Itu yang jadi masalah. Bolehkah seseorang yang memberi hutang memanfaatkan sawah dari orang yang berhutang? Jadi sawahnya itu milik orang yang berhutang. Nah, ini ada khilaf sedikit-sedikit tentang hukum bagaimana kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan, itu total semua sepakat mengatakan tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan barang gadai. Enggak boleh, apapun bentuknya kalau enggak diizinkan. Misal motor digadaikan kita. Motor tu taruh di rumah, enggak boleh pakai kemanapun, karena dengan memakainya otomatis kita telah jatuh ke dalam riba. Kenapa jatuh dalam riba? Karena Nabi mengatakan dalam hadis, kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang lalu mengambil manfaat dari hutang piutang itu jatuh ke riba. Kita memberi hutang 10 juta lalu kita ambil manfaat dari motor dia, maka kita telah mengambil kelebihan di atas hutang kita. Yang hutang tetap begitu jumlahnya, tetapi kita ambil manfaat dari sawah dia. Kita panen berulang-ulang, kita panen berulang-ulang. Yang hutang tetap kita hitung, tapi kita sudah 10 tahun sawah dia kita olah. Kalebih hebat hutang. Hutang tidak lunas, sawah kita ambil, kita olah. Di sini jatuh ke riba, haram. Nah, sekarang yang jadi masalah bagaimana kalau diizinkan? Di sini khilaf, Pak. Saya lupa pengelompokan imamnya. Kalau saya tidak salah, nanti saya cek lagi. Saya lupa yang mana yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak boleh. Kalau saya tidak salah, Imam Syafi'i tetap tidak membolehkan walaupun diizinkan. Walaupun diizinkan. Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Ada catatan, kecuali barang itu harus kita hidupkan. Maksud hidup, dia harus hidup. Contoh yang dia gadaikan lembu. Barang jaminannya lembu. Kan nggak mungkin kita simpan di gudang. Kita kan harus menghidupkannya. Beli rumput, kita harus ini. Maka dibolehkan mengambil sejumlah yang harta yang kita keluarkan untuk menghidupkan, boleh ambil balasannya, peras susunya. Sekira-kira sama dengan yang kita keluarkan, dibolehkan. Itu kalau itu semua sepakat membolehkannya. Kalau menjaga barang yang digadaikan dengan cara menghidupkannya sehingga mengeluarkan harta kita. Kalau tidak ada, kalau bukan barang yang wajib dihidupkan, artinya kalau dia enggak kita hidupkan, enggak ada masalah. Nah, itu tidak boleh mengambil manfaat. Bagaimana solusinya? Solusinya melakukan, ini sudah selesai satu akad rahan, sudah gadai. Nah, para ulama kontemporer itu mengatakan solusinya adalah melakukan akad berikutnya. Jadi jangan sekali pukul 2 akad. Sudah selesai akad rahan, lakukan akad berikutnya. Contohnya melakukan akad mudharabah. Ini kan sawah sudah di tangan kita, milik kita. Setelah gadai selesai, akad gadai selesai, maka si pemilik uang yang pegang sawah itu melakukan akad mudharabah berikutnya kepada yang berhutang. Dia katakan, ini sawah sudah milik saya sementara sampai kamu tebus. Kita lakukan akad, kamu kelola sawah ini, lalu kemudian hasilnya kita bagi 2. Jadi telah terjadi akad yang baru. Si pemilik sawah sementara yang memberi hutang itu melakukan akad mudharabah kepada pemilik sawah yang sebenarnya, tapi hasil dibagi berdua. Namun yang lebih baik lagi, ketika dia berusaha menolong si peminjam dengan mengembalikan sawah itu, nyompat belangnya necok, ne kelola, izin saya.
hasilnya bayarlah hutang. Itu insya Allah orang ini akan masuk surga Allah. Sudah memberi wang, meringankan orang supaya dia tetap bisa kelola sawahnya untuk bisa membayar hutang. Kan itu yang amalan paling hebat yang didoakan oleh Bani Israel yang terkurung dalam gua. Jatuh batu ke pintu gua, salah satu doanya adalah ketika dia berhadapan dengan pegawainya yang belum dibayar gaji. Dipelihara gaji itu sampai menjadi kambing-kambing, lembu-lembu, diternakkan. Begitu datang pegawai itu meminta gajinya yang belum diambil, karena gajinya sudah berkembang menjadi banyak sekali, si majikan mengatakan, gajimu ni semuanya ni, kambing-kambing udah 200 ekor ni semuanya. Si pegawai itu lalu mengatakan, oh ya, karena gaji dia yang tertunda itu dikembangkan, diambil semua sama pegawai ini, enggak ditinggalkan satu kambing pun. Memang kurang ajar juga pegawai ini, kan? Tapi begitu dalam hadis Bukhari Muslim panjang itu. Dan hati si majikan ini agak mengkering, tapi dia lapor sama Allah dalam gua itu, ya Allah, ku usahakan itu, ku relakan semua yang ku usahakan karenamu ya Allah. Akhirnya ku berikan semua untuknya. Kalau engkau terima amal ini, bukalah pintu gua ini. Terbuka pintu gua apa? Menolong orang dengan cara begitu. Makanya ketika kita berhadapan dengan posisi gadai itu, Pak, kalau kita lihat orang miskin butuh, kita kasih kembali sawahnya, dia kelola kedih. Hasilnya nanti bayar hutang saya. Insya Allah pintu gua terbuka. Jadi anak-anak beres urusannya semua, isteri-isteri langsung kasih izin untuk kahwin lagi. Begitu-begitu jadi contohnya. Hana mangat berujung pengajiannya ibu. Daripada kira-kira begitu ya Pak Said. Jadi intinya enggak boleh mengambil tanpa izin dari pemilik barang. Tapi yang memberi hutang boleh memberi izin untuk dikelola barang yang sudah dia miliki. Nah, itu boleh lakukan transaksi yang berikutnya. Itu kira-kira dunia itu yang harus kita jaga. Sekarang di kampung-kampung, Pak, banyak sekali dosa yang begitu. Tidak ada izin dari pemilik barang, langsung kelola, dan belum ditebus enggak boleh ambil. Tapi hasil sawah dia sudah puluhan tahun diambil. Itu haram, masuk ke dunia riba. Demikian. Mohon maaf karena waktu, Pak, saya tidak buka berikutnya karena kita sudah lewat 10 menit dari waktu yang bisa kita solat. Demikian, kita berjumpa kembali insya-Allah di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.